Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semuanya, juga orang tua siswa kelas 6. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran kita selama setahun ke depan, terutama bagi kalian anak-anak yang duduk di kelas 6. Nah, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu pembelajaran jarak jauh. Oh ya, baik Pak Iwan. Pembelajaran jarak jauh itu masih di awal-awal tahun pembelajaran kita masih menggunakan daring ya. Ya, daring. Ada istilah-istilah yang akhir-akhir ini jadi akrab, yaitu daring dan luring. Nah, itu dia. Apa tuh, Pak? Kalau daring adalah kita pembelajaran jarak jauh dengan online. Kalau luring kita bertemu muka nih kayak gini. Iya. Berarti kalau untuk sekarang kita belajar secara daring terlebih dahulu. Untuk luring sebenarnya kita bisa, cuman perlu ada asesmen. Nanti asesmen, jadi rencananya di minggu-minggu depan akan ada asesmen baik dari sekolah, ya, guru maupun orang tua siswa. Karena akan ditanya sejauh mana sekolah itu siap dalam untuk mengadakan luring. Nanti juga akan ada asesmen, itu akan diberikan kepada gugus tugas COVID-19 yang ada di Kelurahan Cipedang. Nah, jadi begitu ya, untuk orang tua, untuk anak-anakku sekalian, ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu sampai nanti terbit asesmen dari gugus COVID-19 dan kita akan belajar secara luring atau bertatap muka. Ya. Itu yang pertama mungkin ya Pak Mus. Ya, mungkin ada tambahan Pak Mus? Baik. Kita yang kedua adalah tentang materi pembelajaran untuk tahun ke depan. Nah, ini silakan Pak Iwan dijelaskan deh, barangkali apa sih yang akan kita pelajari selama setahun untuk ke depan ini? Begini ya anak-anak sekalian, terutama kalian yang kelas 6, karena ini emang video ini ditunjukkan untuk kelas 6 karena beda sendiri. Di kelas 6 ini ada 9 tema dan 9 tema ini kita akan selesaikan dalam satu semester Pak Mus. Jadi semester ya? Iya, yang sudah 9 tema ini emang harus diselesaikan satu semester. Karena kenapa? Di semester kedua kalian sudah stop ekstrakurikuler, stop kegiatan-kegiatan dan kalian fokus ke ujian. Apalagi kita akan melaksanakan ujian secara komputer Pak Mus. Gitu. Hebat ya? Nah iya, mantap. Karena kita udah siap. Dan kita sini juga disyuting lagi di lab komputer. Itu 9 tema ya teman-teman. 9 tema dalam satu semester, berarti dalam 6 bulan kita harus menyelesaikan 9 tema. Begitu Pak Mus. Kemudian ada berapa mapel sih Pak Iwan untuk tahun ini untuk kelas 6? Untuk kelas 6 ini sama sebenarnya. Untuk agamanya ada 5. Yang pertama itu Kurdis atau Quran Hadis. Itu selama 1 tahun juga. Dan itu juga kalau bisa dan diusahakan atau yang sudah diselesaikan dalam 1 semester juga. 1 semester? Iya. Ngos-ngosan dong Pak Iwan ya? Nah iya, benar-benar emang ngos-ngosan. Gurunya ngos-ngosan, muridnya apalagi. Dan emang ini adalah pembelajaran khusus kelas 6 seperti ini Pak Mus. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua tuh akidah akhlak. Akidah akhlak yang nggak terlalu sulit kalau materi ini kayaknya Pak Mus. Iya. Karena emang ini penerapan. Yang ketiga fikih. Nah, ini fikih yang lumayan agak sulit dan materinya juga lumayan banyak. Dan yang keempat bukan terakhir itu SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Tuh, kita coba menggali kebudayaan yang ada di Indonesia maupun yang kebudayaan Islam yang ada di luar negeri. Ya, di luar negeri. Terus yang terakhir adalah bahasa Arab. Dan nanti saya dan Pak Mus yang akan mengampu pelajaran agama selain bahasa Arab di kelas 6A dan 6B. Ya. Oke, itu untuk mapel agamanya. Dan ada 2 mapel lagi, yaitu mapel mulok. Mapel mulok itu ada bahasa Inggris sama PLBJ Pak Mus. Sama PLBJ ya? Ya. PLBJ itu adalah Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Nah, itulah yang nanti akan dicantumkan di ijazah. Makanya PLBJ jangan sampai diremehkan pelajarannya. Jadi PLBJ ini sangat penting karena nanti akan di-include atau di-input di ijazah. Terutama untuk nilai PLBJ kelas 6 Pak Mus. Benar sekali. Berarti ada 9 mata pelajaran yang akan di-input di ijazah nanti kalau kita sudah menyelesaikan pelajaran di kelas 6. Terus yang mulok yang kedua bahasa Inggris. Seperti biasa kalau di Al-Islam itu muloknya 2. Ada 2 ya. Bahasa Inggris juga diajarkan. PLBJ juga diajarkan sebagai yang wajibnya. Jadi kita tetap belajar bahasa Inggris karena ke depan Al-Islam akan
mengadakan apa namanya language ya. Language ya, benar. Benar, Jadi bahasa. program tahun ini language akan dihidupkan lagi, Pak Iwan ya? Betul, akan dihidupkan lagi. Oh iya. Jadi makanya bahasa Inggris tetap diadakan. Bahasa Arab juga diadakan karena itulah yang nantinya bakal masuk ke MTS. Nah, betul, ke MTS. Karena di MTS itu ada lagi bahasa Arab. Ada bahasa Arab. Dan kayak sebagai tambahan informasi bahwa anak-anak kita yang tahun ini ternyata banyak sekali terima di MTS negeri maupun SMP negeri maupun di pesantren. Ya, jadi kalau MTS negeri 4 ada berapa, Iwan? Ada dua orang ya, ada dua orang. Dari hampir ribuan peserta itu, Pak Mus. Kemudian MTS 2? MTS 2 ini ada 8, Pak Mus. 8 orang. Ya, 8 orang. Ya, tahun ini lumayan banyak 8 orang, bahkan lumayan lagi banyak sekali 8 orang. Dari jumlah siswa yang ikut daftar di sekolah situ ribuan juga. Ya alhamdulillah ya. Dan ada di ini juga MTSN 41 Al-Azhar. Ya. Satu anak yang lolos. Kemudian yang di SMP negeri ada sekitar 4, 131 253, 254 itu. Kemudian di SMP 13 juga ya di Depok ya. Ada yang masuk di Depok, ada masuk sampai SMP 33 Jakarta. SMP 33 Jakarta Pusat. Dan sisanya alhamdulillah tahun kemarin 60% siswa masuk pesantren. Itulah kemauan anaknya. Ya kenapa jadi bahasa Arab sangat penting? Iya. Karena memang bekal untuk mereka untuk melanjutkan ke pesantren tentunya ya. Itulah tadi Pak Mus tentang pembelajaran kita di kelas 6 selama setahun ke depan dan memang harus diselesaikan selama 1 semester. Mudah-mudahan tercapai tujuannya. Jadi 1 semester itu kita bisa menyelesaikan semua KD-KD yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013. Ya, benar Pak Mus. Oke, berikutnya pembahasan yang ketiga tentang pembagian tugas mengajar guru di kelas 6. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa di kelas 6A nanti yang akan mengampu pelajaran adalah Bu Suparlin dan Pak Mus. Iya. Sementara di kelas 6B adalah Bu Ima dan saya. Tapi itu adalah pembagian secara kelasnya saja. Di lapangan nanti setiap mata pelajaran akan diampu dengan gurunya tersendiri. Pingin tahu siapa gurunya? Oke, kita langsung simak. Yang pertama, guru tahfiz seperti biasa siapa? Bu Susi ya. Bu Susi. 6A, 6B tetap guru tahfiznya Bu Susi. Terus untuk bahasa Indonesia nih Pak Mus, yang kan di tematik itu ada bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia dan SBDP atau keterampilan. Iya. Itu yang akan memberikan materinya Bu Suparlin. Jadi meskipun nanti misalkan di buku tematiknya ada bahasa Indonesia dan nanti kelas 6A dan 6B akan dijelaskan diampu oleh Bu Suparlin. Itu 2 pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Oke. Berikutnya matematika. Nah, kalau matematika ini di kelas 6A dan 6B akan diampu oleh Bu Ima dan mungkin akan dibantu sebagian atau jamnya sama saya juga ada. Oke. Berikutnya Pak Mus, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini 6A 6B itu akan diampu oleh Bu Ima keduanya. Bu Maryam. Ya, Bu Ima Maryam. Meskipun Bu Ima itu di 6B tapi tetap akan mengajar pelajaran bahasa Arab di 6A juga. Dan terakhir PLBJ nih 6A 6B juga akan diampu sama Pak Mus. Iya, kebetulan saya orang Jakarta ya. Nah, kebetulan orang Jakarta asli, paham Jakarta ya Pak Mus ya. Jakarta ya. Tinggal di Jakarta berapa lama Pak? Ya sudah hampir dari lahir tahun lebih Pak. Iya, berarti emang orang Jakarta asli dan kompeten untuk mengajarkan PLBJ. Dan terakhir bahasa Inggris akan diampu sama saya sendiri yaitu Pak Iwan di kelas 6A maupun kelas 6B. Jadi meskipun nanti tiap kelas gurunya beda, tapi nanti akan ada kolaborasi ya, akan bertemu antara guru kelas 6A ke 6B, 6B ke 6A seperti itu Pak Mus. Oke. Itu mungkin pembahasan kita untuk siang kali ini Pak Mus. Oke, satu lagi yang harus kita ingat adalah buat anak-anak sekalian bahwa ke depan sekolah kita akan lebih berbenah diri ya. Baik dari segi konten-konten pembelajaran yang memang untuk penambahan ilmu, diantaranya nanti ada akhlak lil banin ya. Ya. Akhlak lil banat ya. Ya, betul. Akhlak lil banin lil banat itu adalah untuk memperbaiki akhlak anak-anak sekalian. Jadi bagaimana sikap terhadap guru, sikap dari orang tua, sikap terhadap teman
nanti kita akan coba kupas dalam pembelajaran yang sifatnya suplemen itu ya, betul, suplemen ya. Iya. Jadi nanti itu mungkin yang pelajaran akhlakul banin, meskipun di kita ada materi atau ada buku beda akhlak, kita ada tambahan itu akhlakul banin. Apa sih akhlakul banin? Akhlakul banin itu akhlak untuk laki-laki. Nah, kalau akhlakul banat itu akhlak untuk perempuan. Jadi dibedakan tuh mana akhlak yang untuk laki-laki, mana yang untuk akhlak perempuan. Jadi dibedakan, dan nanti ke depan kita akan melaksanakan kurikulum tambahannya seperti itu, dan itu dimasukkan nilai Pak Mus, nilai ya. KI 1 ya? Oh iya, KI 1 dan KI 2. Jadi nanti benar-benar kalian ketika di kelas itu akan dilihat gitu. Benar-benar. Maka nanti di nilainya juga akan kelihatan apa namanya, kedisiplinannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, begitu Pak Mus. Baik. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh siswa dan siswi untuk semangat belajarnya walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini akan segera berlalu, dan ibarat sebuah nyanyian, badai pasti berlalu. Ya betul Pak Mus, insya Allah. Dan kita bukan badai tapi corona pasti berlalu. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya. Itu aja Pak Mus ya mungkin ya. Ke depan nanti insya Allah di hari kedua kita akan bahas lagi, dan nanti kita akan share untuk kegiatan atau untuk materi pembelajaran kita di kelas 6 nanti. Oke. Ada teman Pak Mus? Oke, terima kasih Pak Iwan. Bincang-bincangnya dengan Pak Iwan. Semoga ini menjadikan informasi yang berharga buat anak-anak sekalian, dan kita cukupkan sampai di sini. Ya, Pak Mus, benar. Wassalamualaikum warahmatullahi